Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membahas latihan soal seperti yang ada di layar ya. Sudah ada yang mengerjakan? Oke, di sini Anda melihat ada satuan laju alir berupa 50 mm SCFD ya. Ini adalah satuan laju alir gas yang umum digunakan nanti di industri. Jadi pengukuran itu biasanya dilakukan pada kondisi standar, kemudian dinyatakan dalam MMSCFD. Atau ini adalah sama dengan 50 juta standar cubic feet per hari. Nah, ada yang sudah ngecek standar ini kondisinya bagaimana? P-nya berapa? T-nya berapa? Halo? T-nya 0 Celcius bukan, Pak? Bukan. Ada yang sudah mencari MMSCFD itu ditentukan pada kondisi berapa? 1 ATM 15 Celcius. 1 ATM, betul? Mungkin 1 ATM 60 Celcius. Anda dapat dari mana? Aku kemarin nyarinya di Wikipedia. Coba dicek lagi, dibuka. Berapa angka tekanannya dan berapa angka temperaturnya? kalau saya ketemunya 14,7 PSI dan 60 Fahrenheit. Ya, betul. Itu adalah kondisi pengukuran MMSCFD. Lihat ya, satuannya 14,7 PSI, kemudian temperaturnya adalah 60 Fahrenheit. Nah, sekarang untuk memudahkan kita akan lakukan perhitungan pada satuan SI ya. Jadi 50 juta cubic feet per hari ini Anda jadikan, kalau satuan SI kan berarti meter kubik per second. Ini silahkan dihitung, dikonversikan cubic feet per hari menjadi meter kubik per second, 50 juta. Kemudian 14,7 PSIA ya, itu berapa Pascal, dan 60 derajat Fahrenheit itu berapa Kelvin. Coba dihitung.
Sudah ketemu? Sudah, Pak. Ya, berapa? Laju alirnya jadi 16,35 meter kubik per second. 16,35 meter kubik per second. Oke. Tekanannya? Tekanannya Dalam Pascal ya. ya 101.421,88 Pascal. Oke. Pakai saja sebelum desimal ya. Jadi memang mendekati 1 ATM, tapi agak sedikit berbeda. Kemudian 60 derajat Fahrenheit ke Kelvin. 288,71 Kelvin. 7 Kelvin. Nah, laju alir 16,35 ini diukur pada, ini gas ya, diukur pada 101.421 Pascal dan 288,7 Kelvin. Oke, itu laju alirnya. Nah, ternyata diketahui bahwa ketika dialirkan, si gas, ya, gas alam yang mau dialirkan tadi, dia punya temperatur 30 derajat Celcius dan tekanan masuk ke dalam pipa adalah 60 kg per cm persegi. Gauge, ya, hati-hati, ini adalah gauge. Oke, sekarang 60 kg per cm persegi, ini berapa Pascal, dan temperatur 30 derajat Celcius, ini berapa Kelvin? Ini 303 ya, gampang. Kalau 60 kg per cm persegi, itu berapa Pascal? Kalau Anda lihat satuannya adalah kilogram per cm persegi. Jadi kilogram di sini itu bukan kilogram massa, karena ini satuan tekanannya, tapi kilogram gaya. Jadi sebetulnya ini adalah 60 kg force per cm persegi. Coba dicari berapa tekanannya dalam Pascal. Pascalnya absolut ya. Jadi 60 kg per cm persegi tadi masih gauge. Berarti Anda konversikan ke Pascal, kemudian Anda tambahkan 1 ATM dalam Pascal, 101.325 Pascal. Kalau sudah ada yang ketemu, silahkan nyalakan mic-nya. Pak, dapatnya besar sekali. Tidak apa-apa. Itu memang besar tekanannya. 45 juta 4 4 kilogram per cm persegi ya. hitung kali, Pak. 5.884. 5 juta maksudnya. Agak keras dikit, berapa? 5.884.000. Pakai angka standar 5, sekian kali 10 pangkat 6 gitu, berapa? Oh, 5,88 kali 10 pangkat 6. Sudah ditambahkan 1 ATM? Oh, belum. Berarti jadi berapa?
tambahkan 101.325. Tidak terlalu ngaruh ya? 5,98 5,98 kali 10 pangkat 6 Pascal, kemudian temperaturnya 303 Kelvin. Ya, jadi laju alir yang semula diukur 16,35 meter kubik per second, tapi pada 101.421 Pascal dan temperatur 288,7, ini Anda harus konversikan ke laju alir yang diukur pada 5,98 kali 10 pangkat 6 Pascal dan temperatur 303 Kelvin. Kira-kira caranya bagaimana? Persamaan apa yang menghubungkan antara tekanan, volume, dan temperatur? gas ideal, Pak. Ya, sebetulnya namanya persamaan keadaan ya. Jadi persamaan keadaan Anda bisa gunakan persamaan keadaan yang paling sederhana ini adalah kalau kita anggap gasnya adalah gas ideal. Jadi persamaan gas ideal. Anda masih ingat ya, PV sama dengan nRT. Tekanan, volume akan sama dengan mol kali ketetapan gas dikalikan temperatur. Oke. Nah, kalau gasnya itu mengalami perubahan tekanan dan temperatur, apakah dia akan mengubah massanya? Kan enggak ya. Jadi jumlah massa gas, walaupun dia mengalami kompresi atau pemanasan, pendinginan, jumlah massanya kan tetap. Namanya hukum kekalahan massa kan ya. Nah, kalau massanya tetap, berarti molnya tetap. Benar nggak? Ya, jadi kalau massa dari gasnya itu tetap, kan jumlah molnya tetap. Sebetulnya kan jumlah mol juga akan kekal kan ya. Nah, sehingga perkalian mol dikalikan R-nya kan selalu sama. Atau bisa dikatakan ini akan menjadi hukum Gay-Lussac. Boyle-Gay-Lussac. Ya. Jadi pada kondisi P1, V1 dan T1 itu akan sama dengan P2, V2 per T2. Nah, Anda bisa cari. Jadi P1 ini volume. Tapi di sini kita bisa gunakan volume per waktu. Kan bisa ya? Nanti Anda dapatkan laju alir V2 dalam satuan volume per waktu. Coba dihitung. Jadi P1-nya ya, kondisi 1 adalah kondisi MMSCFD tadi. Kondisi 2 adalah kondisi real ketika gasnya mengalir di pipa. Silahkan hitung berapa laju alir volumetrik dari gas. Ini tolong yang lain juga menghitung ya. Jadi untuk memastikan angkanya apakah sama, karena saya nggak ngecek angkanya benar apa salah.
Sudah ada yang ketemu? Ini emang agak jauh ya volumenya. Maksudnya agak jauh? Aku dapetnya soalnya 0,29, takutnya salah ngitung. 0,29. 291. Bisa jadi, karena kan tekanannya kan makin tinggi ya. Kanan yang keduanya pakai yang ini kan ya, yang 5,98 kali 10 Iya. pangkat. Betul. Ini kan tekanannya naik berapa kali lipat kan ya? Dari Iya. 1.000 Pascal, jadi naik 10 pangkat 3 kali kan? Iya. Ini dengan asumsi angkanya benar ya. Jadi silahkan kalian, teman-teman yang lain tolong dicek apakah betul 50 mm SCFD ini betul 16,35 meter kubik per second. Kalau tekanan sekian, ini ya kira-kira benar sih 100 ribuan Pascal. Nah, yang 60 kg per sentimeter persegi, hati-hati ya ini masih sentimeter persegi, ini kalau dijadikan Pascal berapa, kemudian tambah dengan 101,325 Pascal, karena masih gauge. Oke, ketemunya berapa V2-nya? 0,29, Pak. 0,29 meter kubik per second. Ya. Wajar sih turunnya banyak karena kan dia dikompresi ya, tekanannya kan dinaikkan. Kalau tekanan dinaikkan, gas kan akan sangat-sangat terkompresi, volumenya akan turun. Oke, nah sekarang Anda punya nilai laju alir volumetrik itu adalah 0,29 meter kubik per second. Nah, ini adalah laju alir volumetrik nyata dari si gas. Ya, hati-hati ya. Jadi jangan langsung gunakan angka konversi dari MMSCFD, tapi Anda perlu cek pada kondisi nyatanya dia dialirkan berapa tekanan dan temperaturnya. Oke, Anda sudah dapat 0,29. Nah, sekarang dengan laju alir volumetrik 0,29 ini gasnya mau dialirkan ke tempat yang lebih rendah ya, betul ya. Jadi dari Sengkang ke Parepare, Sengkangnya itu 300 meter lebih tinggi. Ya. Jadi beda ketinggiannya 300 meter. Nah, tapi melalui pipa, nah Anda punya 3 opsi. Kalau pakai pipa 5 inci diameter ya, ini anggap saja sudah diameter dalam, ada 5 inci, 10 inci, dan 15 inci. Nah, Anda hitung berapa tekanan di sisi Parepare. Berarti pakai persamaan Bernoulli saja ya. Ya, P1 per rho per GZ plus GZ1 plus setengah U1 kuadrat dikurangi EF akan sama dengan P2 per rho plus GZ2 plus setengah U2 kuadrat. Oke. Nah, sekarang yang Anda perlu cari, ini satu itu adalah di sengkangnya, dua adalah pare-parenya. Nah, dari sini berapapun diameter pipa yang kalian pilih, ini karena pipanya diameternya sama, ya. Jadi sepanjang perjalanan, misalnya Anda menggunakan pipa diameternya 5 inci.
Berarti kan pipa lurus, bukan pipa lurus ya, ya pipa lurus dengan beda ketinggian, tapi diameternya tetap 5 inci. Berarti apa yang konstan? Masih ingat? Kecepatan, Bu. Ya, Kecepatan linear. kecepatan linearnya konstan. Berarti U1 akan selalu sama dengan U2. Ya. Jadi di persamaan ini Anda bisa menghilangkan U-nya. Lalu sudah diketahui bahwa sengkang lebih tinggi daripada pare-pare. Nah, dengan angka ini berarti Anda bisa mengasumsikan terserah mau yang Z1 yang 0 atau Z2 yang 0. Kalau Z1-nya 0, Z2-nya berarti kalau titik 1 300 meter lebih tinggi daripada titik 2, berarti ketika Anda bikin Z1 sama dengan 0, Z2 sama dengan 300. 300 atau minus 300? Minus 300. Minus 300. Minus. Hati-hati ya. Kalau Anda anggap Z2 yang 0, Z1-nya plus 300. Ya, biar nggak bingung dengan tanda minus, saya anggap Z2-nya 0, Z1-nya ini sama dengan 300. Z-nya ya. Nah, terus apa yang perlu Anda cari? Anda perlu mencari nilai EF. EF adalah 4L per D kali faktor friksi kali setengah U kuadrat. Nah, U didapat dari mana? Paper up. Ya, U adalah laju alir volumetrik 0,29, ini kan selalu tetap ya, dibagi luas penampang pipa. Nah, hati-hati, di sini karena pipanya ada 3 opsi, berarti Anda perlu menghitung kecepatan linear atau U untuk masing-masing ukuran pipa. Kalau 5 luasnya berapa, nanti U-nya berapa, kalau 10 ya luasnya berapa, U-nya berapa, dan seterusnya. Selain itu, Anda perlu menentukan faktor friksi. Faktor friksi berarti kan dari Reynolds number. Reynolds number Anda perlu hitung dulu Reynolds-nya, masuk laminar atau turbulen. Ya. Reynolds number dipengaruhi oleh D, D-nya beda-beda ya, dan juga dipengaruhi oleh U. U-nya beda-beda untuk setiap diameter pipa. Nah, silakan dihitung. Kalau 5 inci berapa, Reynolds number-nya berapa, U-nya berapa, lalu F-nya berapa. Hati-hati, nanti kalau masuk turbulen berarti gunakan grafik pada E per D 0,002. Oke, silakan dihitung untuk masing-masing pipa. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum menghitung? Udah jelas ya? Untuk Reynolds number-nya perlu data viskositas kan ya? Oke, betul juga. Sebentar. Berarti ada yang kurang data ya? Sebentar, saya cari saja. Kalau 17 itu apa sih gasnya? Gas apa yang berat molekulnya 17? Oke, yang 17 itu adalah gas amonia. Jadi kita cari.
Oke, untuk amonia, mu-nya sekitar pada temperatur 30 ya. Ya, sekitar 1 kali 10 pangkat minus 5 Pascal second. Ini untuk gas amonia pada temperatur sekitar 20 sampai 50 derajat. Nilainya sekitar itu.
Sudah ada yang dapat hasilnya? Dapat Pak, tapi bilangan Reynolds-nya gede banget. Bilangan Reynolds-nya gede banget. Kok bisa? Karena Kayak saya salah ngitung deh. Rho-nya berapa ya? Saya dapetnya 40,34. densitas gas amonia tolong dicari. Anda bisa ngitung sebetulnya densitas dari gas ideal kan? PV, Iya, nRT. Sama aku juga dapat segitu row-nya. karena tekanannya gede Pak. Ya, Kan oke. Karena volumenya kecil sekali ya, makanya oh sebentar. Sebentar. V-nya masih dalam laju alir loh, bukan volume. Jadi sebaiknya Anda cari densitas amonia pada tekanan dan temperatur tertentu, ya. Kemudian Anda konversikan pada tekanan dan temperatur di soal. Karena angka V yang kita gunakan untuk perbandingan tadi kan masih dalam bentuk laju alir, bukan volume. Jadi nanti satuannya Anda tidak dapat satuan densitas, masih ada second-nya kan. Kalau densitasnya itu dicari pakai gas ideal, tapi jadi kayak P dikali massa molar per RT itu bisa nggak? P dikali Massa molar itu apa berat molekul massa molar dibagi RT. bisa ya? Ya, bisa. Oh, sebentar. Oh ya, bisa, betul. Sama aja. Berapa dapat densitasnya kalian? saya pakai rumus yang pakai berat molekul tadi 40,34 Satuannya? kilogram per meter kubik. .40,3. Kalau pada temperatur 30, tekanan 1 atm itu kira-kira 0,27 atau 0,3 kg per meter kubik. Mestinya benar ya, ini dikalikan P. Berapa ketemunya? Sorry. 34. 34 kg per meter kubik. Oke, yang lain sama? Pakai persamaan gas ideal untuk mencari densitas? Sama Pak. Ya.
Kenapa? Aku sama. Oke. Yaudah, berarti gunakan densitas tadi untuk hitung Reynolds number. Ketemu Reynolds number-nya berapa? Untuk diameter 5 inci. Satu 1,17 kali 10 pangkat 6. Oke, untuk 5 inci ya. Reynolds. U-nya berapa? Sorry. Biar U-nya 22,89 meter per second. U-nya 22,89 meter per second. Reynolds number-nya 1,. 1,17 kali 10 pangkat 6. Oke, sudah turbulen sekali ya. Berarti kalian lihat di grafik untuk E per D, epsilon per D 0,002, berapa FF? Hmm, turbulen. Sudah ketemu? Tinggal dibaca di grafik, mestinya cepat. Kalau sudah masuk ke garis yang lurus, berarti kan Anda bisa baca di posisi Reynolds number yang manapun, selama garisnya sudah lurus. Pakai kurva yang ini ya, kan sudah di daerah sini ya, berarti
Ini garisnya adalah yang ini. Kemudian Anda tarik garis vertikal ke atas. Dua kali 10 pangkat minus 3 ya, E per D-nya. Jadi kira-kira ada di sini. Ini berapa kira-kira? Anda tarik ke kiri. Ya, kalau hitungan kasar sekitar di titik ini. Ini berapa? Nol koma 005 ya? Betul? Sorry, kurang ke atas ya. Berarti mungkin antara 0,005 dengan 0,006. Ada di sekitar sini. Yang lain dapatnya berapa? FF-nya? Sekitar 0,075 ya. 0,00 ya? Sorry. 0,00 atau 0,0? 0,0. 0,075. Oke, sekarang hitung EF-nya. EF yang 4, L per D, FF, setengah, U kuadrat. Berapa dapat EF-nya? Pak, maaf Pak, kayaknya bilang Reynolds saya salah ngasih. Nah, yang lain ini diem semua sama atau? Itu ternyata kalau direvisi bukan 10 pangkat 6. Berapa? Mungkin yang lain bisa bantuin. Ayo. Aku dapat Tadi 10 pangkat 7. iya sama Pak. Hah? Sama berapa? 10 pangkat 7 jadinya. 1,17 kali 10 pangkat 7. 7. Oke, sebenarnya nggak masalah ya, karena makin ke kanan, garisnya kan sudah lurus. FF-nya tidak akan terlalu banyak berubah. Betul, FF-nya di 0,075? Pada FF 0,075, hitung berapa EF-nya. Yang lain coba hitung pada 10 inci dan 15 inci ya. Nanti saya random tanya. Jadi tolong dihitung.
Bapak boleh nanya nggak, Pak? Ya, boleh. Untuk faktor friksi Fanning tuh selain baca grafik itu dapet ini gimana ya, Pak? Pakai Colebrook and White, tapi kamu kan harus iterasi ya. Iya. Jadi mendingan baca grafik. Berarti dikira-kira aja ya, Pak? Iya, jadi Anda karena 2 kali 10 pangkat minus 3 kan nggak ada ya. Ini kan di sini tuh 6, di sini 1 gitu ya. Ya, Anda kira-kira yang 2 kali 10 pangkat minus 3 posisinya ada di mana? Nanti Anda tarik garis di situ. Oke, makasih, Pak. Oke, yang lain hitung juga ya. Pak mau tanya, Silakan. kalau pakai persamaan Nikurdas itu gak bisa Yang mana? untuk ngitung FF-nya. Yang ini ya? Iya, Pak. Ya, boleh dimasukkan. Coba dapatnya berapa? Untuk yang diameter 5 inci itu saya dapatnya 5,8 kali 10 pangkat minus 3. 0,00. 5 ya. Iya. Sebenarnya mirip ya. 5,8 kali 10 min 3. Cuman di sini tidak ada keterangan sangat tingginya berapa gitu. 0,0058. Ya. Sorry, kelebihan 0 ya. Lima kali 10 pangkat minus 3 kan ya? Ini masih 5 kali 10 pangkat. Berapa ketemunya? 5,8 kali 10 pangkat min 3. Berarti 0,0058 ya? Ya. Bentar, kita lihat kalau di kurva. Ya, harusnya sih nggak masalah ya. Ini kan 2, 3, 4, 5. Sekitar segini kan? Iya. 0,006. Boleh harusnya. Berarti sama. Karena dia sebetulnya sudah di area yang Reynolds number-nya sudah konstan. Yang di area yang faktor friksinya sudah konstan. Berarti tadi kurang 0 ya? Sekitar 0,006. Berapa EF-nya? Tadi diameter sudah diubah dari inci ke meter ya. Jangan lupa diubah ke meter.
Pas saya dapetnya 3,47 kali 10 pangkat 7. 3,47 kali 10 pangkat 7. 7. Berarti ini adalah joule per kilogram ya. Oke, sekarang itu Anda masukkan ke Bernoulli tadi, ya. Lalu hitung berapa P2. P di pare-pare. U-nya berarti sudah bisa dicoret ya. Untuk persamaan Bernoulli, U1 dengan U2 nilainya kan pasti sama, bisa Anda coret. Z2-nya 0, Z1-nya 300 berarti. Tapi EF kalau Anda letakkan di titik 1 berarti minus ya. Tapi kalau Anda letakkan di titik kanan, di titik 2 berarti plus. P2-nya berapa Pascal? Untuk 5 inci, nanti untuk 10 inci berapa, untuk 15 inci berapa. Oke, sudah ketemu berapa P2? Hati-hati L-nya 70 km. Jadi ubah jadi meter. Pak, Ya, itu tadi F-nya saya dapat 10 pangkat 6. angkanya benar, 3,4 angka depannya. Iya. Oke, ya sudah. Pak. Iya. 10 pangkat 6. Pangkat 6. Oke. Hati-hati melakukan perhitungannya ya.
Sudah ketemu berapa Pascal? Pak mau nanya. Ya. Kan aliran mengalir dari tekanan tinggi ke rendah kan? Iya, betul. Terus kalau misalnya tekanan keduanya itu lebih rendah, Tinggi. lebih tinggi gimana? Kok bisa? Kan P1 kan yang ini ya, 5,98 kali 10 pangkat 6. Oke. Kemudian Z1-nya itu sebentar. Z1-nya kan 300 ya, sebentar. Ini sengkang berada 4. Oke. Kemudian U-nya dicoret, tapi Z2-nya 0 ya. Z2-nya 0, tapi yang di kiri kan dikurangi EF ya, dikurangi EF lagi. Jadi harusnya lebih kecil. EF-nya kegedean, Pak. Aku dapetnya minus. Oke, ya. Maksudnya gini, kalau EF-nya nanti menghasilkan P2-nya minus, ya nggak apa-apa, memang hitungannya seperti itu. Ini nanti saya mau, emang kalian akan diminta untuk membandingkan dari 3 diameter ini mana yang memberikan P2-nya masih positif. Kalau jadi minus, nggak apa-apa. Kalau jadi lebih besar daripada P1, nah itu yang agak aneh hitungannya. Kalau minus artinya Anda salah pilih pipa gitu maksudnya. Tadi siapa yang hitung ketemu lebih besar di P2? Enggak, Pak. Saya lupa kurangin EF-nya. Oh ya, jangan lupa. EF-nya kalau Anda masukkan ke sisi kiri, ke sisi titik 1, disengkang berarti minus tandanya. Tapi kalau Anda taruh di kanan, tandanya plus. Ada yang sudah menghitung pada diameter 10 dan 15, berapa ketemu P2-nya dengan langkah yang sama? Pak, saya dapatnya ketiganya minus, Pak. Tiga-tiganya? Iya. Oh, oke. Yang lain? Boleh di-share jawabannya, berapa untuk 5 inci, berapa untuk 10, dan berapa untuk 15? Kalau yang 5 inci itu minus 1,34 kali 10 pangkat 8. Terus yang Pangkatnya 8? 10, iya pangkat 6 ya? 8. Jauh banget. Itu tapi jadi salah hitung apa enggak? Karena yang orde tekanan awal kan kali 10 pangkat 6. EF-nya juga kali 10 pangkat 6. Kok bisa dapat minusnya kali 10 pangkat 8? Saya dapetnya juga segitu, Pak. 1,34 kali 10 pangkat 8. Aku 8 juga. ya? Oke, ya wis. Oke. Yang P2 dan P3? Kalau yang P2-nya mana sih? Oh, yang P2-nya minus 6,37 kali 10 pangkat 7. Dan yang yang 15 inci minus 4,07 kali 10 pangkat 10 pangkat 7. 7. Oke. Saya tunggu konfirmasi segera dari mahasiswa yang lain.
Halo, apakah sama? Gimana hitungan mahasiswa lain? Saya juga segitu, Pak. Oke, mirip ya. Oke, berarti dari sini kita bisa lihat ya bahwa meskipun tekanan di inlet itu cukup besar ya, ordernya sampai 10⁻⁶ Pascal, atau berarti kan 1000 kilopascal ya, 1000 kali tekanan atmosferik. Kita lihat dengan kondisi jarak yang 70 km, kemudian perbedaan ketinggian 300 meter, sistem ini jadi kesalahannya bukan kesalahan ya. Jadi di sini bukan salah pilih pipa, tapi sebetulnya memang sistem perpipaan yang ada itu tidak bisa men-sustain aliran gas. Ya, walaupun Anda punya gasnya banyak, tekanannya tinggi, ternyata dengan jarak dan beda ketinggian seperti itu, tekanan di ujung di pare-parenya sudah minus. Artinya apa? Si gas ini sudah akan berhenti di tengah-tengah perjalanannya. Tidak nyampe ke pare-pare. Kok bisa? Karena tadi ada energi yang hilang karena friksi. Dan terlihat sebetulnya makin besar diameter, Anda bisa lihat ya bahwa untuk 5 inci P2-nya itu minusnya lebih besar daripada yang 15 inci. Jadi penurunan tekanan pada diameter yang lebih kecil itu lebih tinggi. Beda tekannya lebih besar. Hilang tekannya lebih besar. Karena ya dengan diameter kecil kecepatannya makin kenceng, kecepatan makin kenceng, Reynolds number semakin besar ya, Reynolds number semakin besar. Nah, kemudian Anda dapatkan bahwa pada diameter yang lebih kecil, tekanan delivery-nya itu jauh lebih kecil. Nah, untuk ini, jadi untuk men-sustain atau untuk mengatasi hilangnya energi akibat friksi, maka perlu yang namanya alat penyuplai energi atau alat penambah energi. Masih ingat ya, kalau untuk gas namanya adalah, ada yang tahu? Blower. Blower kalau tekanannya tidak terlalu tinggi. Tapi untuk memberikan kompresi atau kenaikan energi atau kenaikan tekanan ya yang tinggi, digunakan yang namanya kompresor.
Nah, cuman hati-hati nanti di topik selanjutnya kita akan membahas terkait blower, dan untuk cairan namanya pompa. Nah, khusus untuk gas, kalau pakai kompresor, karena tekanannya itu sangat-sangat tinggi ya, kompresor bisa memberikan kenaikan tekanan yang sangat tinggi, maka gas itu akan mengalami perubahan densitas. Alirannya akan masuk ke daerah aliran yang kompresibel. Sementara kalau pakai blower, walaupun naik tekanannya, tapi kenaikan tekanannya tidak terlalu tinggi, ya walaupun naik ya, Anda masih bisa menganggap aliran gasnya itu incompressible. Kalau cairan, nggak masalah. Cairan bisa selalu dianggap compressible, incompressible. Nah. Oke ya, paham ya? Jadi dengan latihan soal ini Anda bisa lihat seberapa ngefek sih panjang pipa dan beda ketinggian itu bisa mempengaruhi hilang tekan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tolong dicek lagi hitungannya ya. Jadi langkah-langkahnya tadi sudah diberikan, jadi Anda perlu mengkonversi laju alir volumetrik, kemudian dari laju alir volumetrik Anda menghitung kecepatan linear berdasarkan luas penampang pipa. Nah, kemudian dari kecepatan Anda hitung Reynolds number, lalu dapat faktor friksi, dapat energi friksi spesifik. Itu Anda masukkan ke Bernoulli. Oke, cukup jelas ya? Atau masih ada yang mau diklarifikasikan? Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti kita akan masuk pembahasan pompa dan blower minggu depan, sesuai dengan rencana perkuliahan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.